Kenapa sih retail suka jadi korban? Harapannya saya bikin video ini supaya teman-teman retail yang ada di market ini tidak hanya jadi korban, tapi bisa jadi pengikut dari market maker atau smart money-nya. Dengan bantuan analisa transaksi dan kita bisa melihat data, teman-teman bisa tidak menjadi korban lagi, bahkan kita bisa mengalahkan atau mengikuti dari smart money-nya. Penasaran? Yuk kita simak videonya kali ini. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita akan belajar, atau mungkin teman-teman sesama retail itu suka merasakan, bahkan mungkin ada banyak cerita bahwa kutukan trader retail, beli di pucuk, jual di lembah gitu ya. Jadi kita coba bongkar siklus kejamnya pasar saham menggunakan data visual Neo BDM. Kenapa saat retail masuk kok harganya hancur gitu ya? Jadi di sini kalau kita lihat nih harga naik gitu dan retail di sini beli, tapi ujungnya apa? Ujungnya ini adalah pucuk gitu ya. Nah, saya berharap dengan buat video ini teman-teman tidak menjadi korban dan teman-teman akan menghilangkan stigma atau menghilangkan kata kutukan bagi retail. Kita bersatu, kita belajar menggunakan data yang benar-benar real gitu ya. Nah, kok kadang suka teman-teman merasakan gini ya, kok pas aku masuk harga turun ya? Pernah merasakan market kayaknya kok nggak bersahabat gitu ya. Ketika market naik kok porto saya malah turun gitu ya. Ketika saya masuk kok harganya jadi malah turun gitu ya. Saat ragu-ragu harganya dia malah naik terus gitu. Aduh, saya masuk entry harganya naik terus. Saat akhirnya beli gitu ya, karena FOMO tiba-tiba arahnya berbalik arah menuju ARB. Apakah ini kebetulan atau memang disetting sama market maker? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak sih yang merasakan hal yang sama seperti ini gitu ya? Nah, di sini grafik nggak pernah bohong. Di sini chart memang suka memanipulasi. Chart suka membawa teman-teman ini jadi FOMO gitu ya. Contoh di saham yang di atas ini. Kita lihat saham ini naiknya itu cukup lumayan. Ini dari harga 200-an kalau nggak sampai 1000 gitu ya, dan kenaikannya itu dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, cukup dengan 5 bulan harganya naik cukup drastis. Tapi apa yang terjadi? Ini bukan bohong, tapi ini kita lihat dari data. Ketika harga di atas, retailnya beli. Ketika harga di atas, retailnya pada masuk. Ujungnya apa? Ujungnya teman-teman jadi korban gitu ya. Contoh di sini saham dinaikkan, dia crossing di sini distribusi, dan ujungnya ketika harga naik retailnya masuk. Jadi bar di atas ini yang R ini adalah retail, bar di atas ini adalah retail. Jadi kelihatan. Jadi cerita yang slide sebelumnya itu adalah nyata. Karena apa? Ini yang terjadi. Kita bisa detect dari apa? Dari sini kita bisa detect dari data sini. Jadi grafik atau data analisa transaksi nggak bisa bohong. Kita bisa lihat langsung dengan jelas, kita bisa lihat langsung detail dengan jelas gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mempelajari hal ini, pengen membaca data yang lebih mudah lagi, teman-teman bisa ikut webinar di mana nanti kita akan belajar bareng bagaimana konsep memahami analisa transaksi untuk membaca pergerakan dari market maker. Dan kita juga akan coba share bagaimana cara mencari saham-saham yang akumulasi oleh market maker dengan mandiri tanpa ada selentingan atau harus ikut grup premium gitu ya. Dan di hari kedua nanti kita akan bahas juga mengenai menggunakan bikin trading plan menggunakan ChatGPT atau AI nanti di hari kedua gitu. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa masuk ke link deskripsi, teman-teman bisa scan juga mumpung ada harga promonya.
Nah, kita lanjut. Ini salah satu contoh, salah satu saham yang tadi sebelumnya. Biasanya sebelum harga naik ada berita yang bagus gitu ya. Jadi kapan grafik retail naik tajam? Biasanya saat muncul news di media massa. Jadi di sini kelihatan, wah raba naik perusahaan XXX, proyek triliunan, target sekuritas sekian-sekian. Di balik itu, bandar jualan pakai berita bagus, retail beli pakai berita bagus. Nah ini contohnya, ada salah satu saham yang dia itu awalnya di bulan, kalau nggak salah di bulan Agustus dia bikin news yang bagus. Ya, news yang bagus, di news yang bagus. Tapi kalau kita lihat lagi, ujungnya jualan gitu ya, ujungnya jualan. Nah jadi memang pertama itu perangkapnya adalah menggunakan berita atau menggunakan news-news yang menarik. Akhirnya apa? Ketika di atas teman-teman masuk, mereka sudah jualan. Jadi teman-teman jangan jadi korban berikutnya. Sebelum teman-teman tekan buy, coba buka, cek analisa transaksinya, cek grafik kategori retailnya. Kalau retailnya udah masuk, berarti teman-teman jangan ikut masuk gitu ya. Jadi grafik naik tajam dan dominan itu jangan masuk kalau grafik retailnya masuk gitu ya. Jadi cari saham yang grafik retailnya itu turun atau datar atau bandarnya yang sedang naik. Jadi dengan menggunakan analisa transaksi, teman-teman bisa mendetek mana sih yang masih diakumulasi, mana sih yang sedang diakumulasi oleh retail. Dan kalau diakumulasi oleh retail, hati-hati, tanda bahaya. Teman-teman harus segera keluar. Oke, itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan tolong bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.